Ketika dia masuk apa zikirnya, ketika dia keluar apa zikirnya. Hakikatnya siapa dia? Nah, kalau sudah tahu dan terpakai itu ibarat nyawa sudah kembali ke Allah. Ketika kita sudah meluruskan niat kembali ke Allah, Allah akan gabungkan kita dengan orang-orang yang hatinya bersama Allah. Maka jangan heran Pak, kalau sudah belajar tarekat, belajar zikir, dulu sebelum belajar zikir banyak kawan-kawannya. Banyak orang senang. Begitu orang tahu kita belajar zikir, belajar tarekat, belajar tasawuf, mulai mereka menjauh satu persatu. Enggak usah khawatir, enggak usah heran. Allah lagi menjaganya. Jangan sampai hatimu terpengaruh dengan yang lain. Ini Allah sayang kepadamu. Ya dah. Kamu jangan dulu ke situ. Makanya bisa saja orang lain menjauh dari kita, atau kitanya enggak serak dengan gabung dengan mereka, gitu ya. Nah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku. Nah, setelah kita masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah yang niatnya, yang hatinya betul-betul ingin kembali ke Allah, lalu oleh Allah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, baru masuk surga gitu. Ini ujuk-ujuk langsung masuk aja. Diusir sama malaikat nanti. Ya. Ini dulu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Ini yang pertama. Setelah kembali kepada Allah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan komunitas hamba-hamba Allah yang betul-betul hatinya ingin menuju Allah begitu. Ya. Nah, setelah dalam komunitas itu baru Allah suruh wadkhuli jannati. Yang ketiga itu, Pak. Ya. Ini kita ini kadang-kadang langsung ngejar yang ketiganya, yang punya surga siapa? Nah, ini yang lupa kita untuk mengenalinya. Ya, kepingin langsung masuk surga, tapi yang punya surga tidak kita kenali. Ya, makanya saya bilang, kita fokuskan angan-angan kita ingin kembali kepada Allah. Itu saja dulu. Kenapa harus saya katakan begitu? Angan-angan yang kita tanam selama hidup akan terbawa-bawa sampai mati. Nah, kalau yang diangan-angankan itu surga, bidadari, khawatir Pak. Begitu melangkah ruh kita keluar dari jasad nanti, langsung ada godaan, Pak, sini Pak, kami surga, nah, kami bidadari yang Bapak cari. Ya, kami siap melayani Bapak. Mampir di situ. Nah, khawatir Pak. Jadi kuntilanak. Enggak kembali ke Allah, enggak. Nah, makanya lurus-lurus niat. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Aku enggak nuju-nuju yang lain, enggak. Aku belajar zikir bukan supaya dapat surga, enggak. Aku belajar zikir bukan supaya jabatan naik, enggak juga. Aku belajar zikir biar dagangnya laris, enggak juga. Ya, kesampingkan saja itu dulu. Luruskan niat. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Ya. Wa ridhoka matlubi, ridhomu yang kuharapkan. Terserah di mana saja diletakkan, yang penting Allah ridho. Ini kan selalu kita doakan munajat. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kita menuju Allah, kita berharap ridho. Umpamanya begini, maaf, mohon ampun sama Allah. Ya, begitu dia belajar zikir, tarekat, langsung non-job. Ya. Lalu empuk terus itu. Jabatan basah terus. Begitu belajar zikir, kok malah nonjok? Apa salahnya? Nggak ngerti. Akhirnya zikir yang disalahkan. Ya bukan begitu, Pak. Ini Allah ridho. Kan kamu minta. Ridhomu yang kuharapkan. Ya itulah Allah ridho. Gitu. Yang diridhoi Allah, kamu lepas dulu jabatan itu. Sebab kalau di situ lagi nanti nggak selamat kamu. Jadi korupsi nanti. Kan dulu pernah ada, Pak. Ada jamaah datang ke rumah. Tolong doakan saya Buya, sambil ya agak sedih lah. Kenapa Pak? Saya bilang, nggak ngerti saya katanya. Dulu sebelum belajar zikir katanya, ya alhamdulillah jabatan saya lancar-lancar aja. Ya. Tapi begitu saya belajar zikir kemarin itu Buya katanya, langsung saya dipanggil untuk pergantian jabatan. Saya nggak tahu apa salah saya katanya. Nah, saya menggerutu. Salah, gini aja Pak, sabar aja, saya bilang kan. Ya Bapak kan ya belajar zikir. Ya orang belajar zikir ibarat diayak lah Pak.
Mana yang atah, mana yang beras itu tersisih nanti. Ya sabar saja. Mungkin ada hikmahnya di balik itu. Sebenarnya, insya Allah ada hikmahnya. Allah Maha tahu kok. Nah, yang penting terima aja dengan ikhlas. Ya sudah. Ya, ada pergantian, pelantikan yang baru dan dia non-job. Nah, kawan tadi non-job. 6 bulan kemudian Pak datang lagi. Alhamdulillah Buya, terima kasih katanya. Benar kata Buya dulu. Kenapa sebenarnya? Rupanya yang gantikan saya tempo hari kan saya digantikan karena ada proyek turun katanya. Nah begitu proyek turun, saya dinonjobkan ganti dan yang lain. Nah sekarang yang gantikan saya itu sudah ditangkap KPK katanya. Nah karena korupsi. Nah ini, jadi Allah menyelamatkan. Kalau nggak diganti bapak yang masuk itu. Nah, itu sayangnya Allah kepada bapak. Saudara. Coba kalau bapak nggak berhenti dari jabatan itu, mungkin bapak yang masuk sel dong. Nah ini. Jadi itu, jadi rahasia Allah kita nggak tahu. Makanya itu Allah ridho. Ya terima saja. Kan terus kita katakan, wa ridho kamatul ya ridho muna. Ya Allah yang kuharapkan. Terserah. Mau non-job, mau bangkrut, terserah. Ya dah, itulah yang Allah ridho. Gitu, ya. Nah jadi itu Bapak Ibu. Hati yang kembali ke Allah, itu artinya hati yang terpaut hanya kepada Allah saja. Tak tersangkut dengan apa dan siapa. Nah kalau gitu sudah, nah naik lagi ke atas. Nyawa kita kembali ke Allah. Paham betul kita siapa ruh kita itu. Siapa nyawa kita itu. Ya, nyawa ini kan karena menghidupkan. Intinya sebenarnya ruh itulah. Ruh itu ketika dia menghidupkan namanya nyawa. Tapi ketika dia punya kemauan, nafsu namanya. Ya. Nah oleh karena itulah, siapa sebenarnya ruh kita ini. Nyawa kita ini tandai dengan nafas. Nafas turun naik, menghirup udara itu ya. Nah, apa kerjanya itu? Sudahkah terpakai oleh kita? Teriringkan oleh kita nafas ini. Ketika dia masuk apa zikirnya, ketika dia keluar apa zikirnya. Hakikatnya siapa dia? Nah, kalau sudah tahu dan terpakai itu ibarat nyawa sudah kembali ke Allah. Dimensi ketiga berhasil. Masuk ke dimensi keempat, rahasia dirimu itu siapa? Ya, rahasia dirimu itu kau sudah tahu belum? Ikutilah dia gitu. Al-insan sirri wa ana sirruhu wa fis sirri ana. Kata Allah, manusia itu rahasiaku. Aku itu ya rahasianya manusia itu. Udah kenal belum dengan rahasiamu itu? Udah kau ikuti belum? Kata. Nah ini, jadi kalau empat-empatnya ini sudah kembali ke Allah, itu disebut insan kamil. Manusia sempurna kembalinya. Ada orang kembalinya baru tubuhnya ya rajin sholatnya, rajin puasanya, itu kan. Sudah haji, umroh sering. Itu ibarat tubuh sudah kembali. Tapi yang lainnya belum tentu, hatinya belum balik, rahasia dirinya belum balik. Makanya belum sempurna. Nah kita ini ingin sempurna. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah kalau itu sudah kembali semua kepada Allah, pasti selamat. Pulang ke Allah. Ya, selamat di akhirat. Ya. Makanya saya katakan, kalau di dunia tidak kembali ke Allah, jangan harap mau kembali ke Allah di akhirat. Kalau di dunia tidak ketemu Allah, di akhirat nggak bakal ketemu. Karena Allah itu sifatnya baqa, kekal. Bagaimana di sekarang, begitu nanti. Nggak berubah. Ya, Allah itu baqa sifatnya. Nggak berubah-ubah, nggak. Ya, jangan dibayangkan kalau ketemu Allah di akhirat itu kayak kita ketemu teman begitu. Ya, lalu salaman, cium tangan, ya enggak lah. Ya, sekarang lah kembali ke Allah itu. Ya mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Makanya saya tekankan betul, mari kita amalkan. Ya, supaya terbiasa dulu. Karena yang kita inginkan bukan numpuk pengetahuan, bukan. Yang kita ingin keselamatan. Maka pengetahuan untuk menunjang amalan, kata ya. Amalan mempraktekkan pengetahuan. Kata. Jadi kalau kita hanya berpengetahuan tapi tidak diamalkan, khawatir Pak. Ya, beban berat. Ya, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Belum bergeser telapak kaki pada hari kiamat. Nah, seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Umur kemana kau habiskan? Tubuhmu kemana kau bawa? Ya, ilmu yang sudah kau pelajari, apa yang sudah kau amalkan?
Harta kekayaanmu dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Itu jawabannya bukan lagi mulut, ya jawabannya perilaku kita, perbuatan kita selama hidup. Saya kira itu Bapak Ibu sebagai pengantar materinya. Nah, mungkin berkembang dalam diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.